Haleluya, salam saudara-saudara. Ketika orang meremehkanmu, jangan terpuruk. Berdirilah dan beritahu mereka bahwa mereka salah. Kita dengarkan sebuah video seorang yang bernama Adi Ali, ya. Ini video dia karena dia pernah dipenjara, katanya demikian. Saya pernah dipenjara 2 tahun kurang 2 bulan. Kalau nggak percaya, klik aja di Google Ali Baharsah. Tapi jangan kaget, yang muncul adalah berita Ali Baharsah menyimpan video porno. Padahal itu fitnah, teman-teman semua. Saya dipenjara gara-gara mengkritik kebijakan Pak Jokowi berkaitan dengan COVID. Saya disangka menyebarkan berita bohong. Saya tahu betul, teman-teman, kehidupan di penjara itu seperti apa. Jadi sebetulnya hukuman penjara itu tidak akan buat orang jadi jerak. Apalagi koruptor yang banyak duit tidak akan jerak. Dan kali ini kalian wajib setuju dengan saran saya. Apa saran saya? Hukuman di Indonesia tidak akan pernah memberikan efek jerak kepada para koruptor. Harusnya pakai hukum Islam. Diambil hartanya, kemudian dihukum tajir. Apa tajir itu? Sesuai dengan tingkatan kerugiannya. Semakin besar, semakin besar hukumannya. Mulai dari potong tangan sampai dihukum mati. Baru koruptor bisa jerak. Gimana? Setuju nggak? Saya pernah dipenjara 2. Saya tidak setuju dengan Anda karena Anda mau memberlakukan hukum Islam. Kehancuran negara-negara Islam itu karena hukum itu, yaitu hukum Islam. Sudah porak-poranda. Kalau Indonesia dipakai hukum itu, lambat laun negara ini akan hancur. Dan bisa kita buktikan itu sebenarnya. Tetapi apa yang sudah kita lihat bahwa negara-negara yang memberlakukan hukum Islam tidak ada yang maju satupun. Kalaupun Arab Saudi yang Anda katakan itu maju, itu karena sudah mulai meninggalkan ajaran dan hukum itu. Arab Saudi hanya berharap Muslim seluruh dunia datang untuk mutar-mutar batu hitam itu. Dan dengan cara itu, manipulatif seperti itu diperlukan agar uang mengalir ke Arab Saudi. Dan kekayaan Arab Saudi juga tidak akan habis-habisnya, ditambah lagi dengan minyak. Dan dia mau menganeksasi itu Yaman Utara ataupun Yaman Selatan. Yaman sekarang sudah menyatu. Walaupun tidak bisa menyatu karena cara hidup mereka itu berbeda jauh. Sehingga mereka itu berpisah dari awal. Yaman itu tidak akan maju. Kita kembali bahwa negara-negara yang hancur tadi adalah karena menerapkan hukum Islam. Arab Saudi sekarang sudah meninggalkan banyak sekali dan mengubah hukumnya. Kalendernya pun mau terus diganti dengan kalender Masehi, bukan Hijriyah. Akan rugi perdagangan kalau memakai kalender Hijriyah. Karena perhitungan tahun itu terus berpola, berubah. Beda 11-12 hari setiap tahunnya. Ya rugilah Islam itu. Jadi kalau Anda mau memberlakukan hukum Islam, mimpi panjang itu perlu dimimpikan ulang. Ya, perlu dimimpikan ulang oleh Anda karena hukum Islam tidak pernah membawa damai. Lihat itu sekarang Arab Saudi sudah berubah total. Wanita sudah boleh menyetir, wanita sudah boleh pergi ke luar negeri tanpa mahramnya, dan sudah boleh jadi sopir Grab untuk mendapatkan kehidupannya. Sementara Indonesia mau kayak Arab Saudi. Arab Saudi mau kayak Indonesia yang damai ini. Hanya karena hukum Indonesia ini labil terus. Ganti pemerintah, ganti kebijakan. Dulu pelajaran Pancasila itu adalah pelajaran yang bagus sekali untuk membangun anak-anak hidup toleransi dan damai. Sekarang apa yang terjadi? Ya kita orang Kristen gak mau menyekolahkan anak di negeri. Kita harus bangun sekolah sendiri. Tetapi betapa besar nilai
harga yang kita bayar karena kita minoritas. Bagaimana Pak Prabowo ini memperbaiki kondusif Indonesia? Pak Prabowo tahu hukum Amerika itu hukum yang bebas, merdeka, dan bagus. Saya tidak menghina Anda, karena dunia tidak akan runtuh hanya karena segelintir orang yang berpikir negatif seperti itu. Tetapi kita akan maju, bangsa Indonesia ini, seperti majunya negara-negara Eropa, Amerika, jika hukumnya jangan hukum agama. Saya tidak menyindir Anda, karena saya juga Anda tidak terkenal, dan bukan masalah terkenal atau tidak. Pendapat Anda yang kurang bijak atau pendapat Anda tidak bisa dibuktikan. 100 tahun runtuh Turki Utsmani sudah menjadi catatan besar bagi kita, karena tidak bisa dibangkitkan kembali. Sampai kiamat pun, setelah kejadian kemajuan zaman dan penemuan kecanggihan teknologi medsos yang tidak pernah habis-habisnya ini, itu memacu manusia untuk hidup lebih maju lagi, sehingga tidak mungkin orang memberlakukan hukum itu. Ubah saja hukum Indonesia itu. Kalau menurut Anda koruptor itu berbahaya, ya ikutin China, Korea Utara. Orang yang maling, pecahin aja, ledakin palanya, tek selesai. Itu. Negara yang sukses itu tidak terpengaruh dengan kepiawaian Anda untuk melakukan demo, ngerusak gereja seperti itu. Inilah yang membedakan negara maju dengan negara yang gagal. Anda masih mau menggunakan hukum agama itu untuk boleh diberlakukan. Saya kira Prabowo tidak tertarik, ya, dengan jual kecap seperti yang Anda inginkan. Hinaan apapun, ada pepatah, jangan dibalas dengan hinaan, tetapi bagaimana memperbaiki diri. Saya memberikan nasihat-nasihat ataupun ungkapan-ungkapan seperti ini, bukan saya merasa lebih benar, tetapi saya sudah keliling dunia, Australia, China, saya sudah lihat. Saya juga sudah lihat Hong Kong, Taiwan. Saya sudah lihat Eropa. Eropa itu maksud saya diwakili oleh Turki, karena saya belum ke Inggris dan Jerman, Belanda. Saya berharap dalam waktu dekat ini bisa. Sehingga saya melihat bagaimana ketertiban. Tetapi saya juga sudah melihat bagaimana sikap mental orang-orang pengungsi Arab, baik dari Yaman, Syria, yang masuk Jerman, Belanda, Inggris itu. Mereka mau memperlakukan seperti Arab. Mereka teriak, demo, syariah Allah. Hukum syariat katanya. Dasar bangsa jahat. Nggak bisa, saudara. Ya, kalau saya akan menjadikan bahwa teguran-teguran dan kritikan-kritikan itu penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam orang-orang yang selama ini mengeritik bahwa negara kita memiliki kesuksesan untuk itu. Bagaimanapun walaupun saya tidak perlu kembali ke Indonesia, saya tahu persoalan. Apakah kamu perlu untuk tetap mendukung pendidikan pesantren tanpa dicek, tanpa diperbaiki, dan tanpa diawasi oleh Departemen Agama? Ada badan khusus yang mengawasi kesalahan-kesalahan dari pesantren ini. Kalau enggak,
hancur bangsa Indonesia ke depan. Anak-anak yang harus kita jaga dan kita rawat diperkosa oleh para ustadz, kiai di sana itu. Itu kan sangat memalukan ini. Jadilah negara yang hebat, memberlakukan hukum dengan adil, dan orang-orang yang memberlakukan hukum itu harus orang-orang yang tepat. Pemegang hukum, mulai dari polisi, penyidik, jaksa, hakim, dan pengacara itu adalah pengacara yang jujur, yang luar biasa. Kan jadi cacat hukum seluruh apa yang disidangkan di pengadilan Indonesia. Gimana mengerikannya itu? Ya tentu saja nggak bisa kita percaya lagi hukum-hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hasil produk hukum. Jadi kan tambah lucu itu. Bagaimana Pak Prabowo? Tuhan Yesus memberkati.